Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Halo. Firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God will teach us. Tuhan akan mengajari kita so that we can teach the other people, supaya kita juga nanti bisa mengajar orang lain, so that we can share the word of God, supaya nanti kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan, ya. Lesson 1. Jesus Christ is the way for enter to the kingdom of God. Ya, Jesus Christ is the way to enter the kingdom of God. The way, jalan. Okay? Before all of you arrive in here, sebelum saudara sampai di sini, you must do highway. Saudara harus lewat jalan raya. And then number 2, you must go to the second way. Saudara harus jalan yang kedua. Maybe someone outside who's there. Jalan raya, highway, and then the way to Bengkok. Kemudian kedua jalan ke Bengkok, and then the third jalan ke sini, gang sehati. Okay. And the path, firman berita bagi depan itu antara belakang dinding ini dengan rumah sebelah, itu the path. Jadi mungkin ada orang dia masih di highway, baru di jalan yang besar. Mungkin ada yang sudah di jalan Bengkok. Mungkin sudah ada yang di gang sehati. Bahkan mungkin sudah ada yang di path itu. Yang di path itu semakin kecil ya saudara, semakin sempit antara dinding ini dengan sebelah. Jadi memang jalan surga itu sempit. Jadi ada yang mau meneruskan perjalanannya, ada yang tidak mau. Itu free will. Ya, itu adalah free will. Itu ada yang di sana, jalan sana dia udah berhenti, itu pinggiran jalan. Kemudian tanah berbatu-batu, tanah berduri. Hanya tanah yang baik yang bisa menghasilkan buah, asalkan mau menderita bagi Kristus. Sekalipun sudah di path, sudah di jalan yang sempit itu juga masih ada free will. Mau teruskan atau tidak, that's your free will. Itu adalah kehendak bebas saudara, ya. Jadi seperti itulah cara Tuhan mengajar kita, so that we know the way for kingdom of God only through Jesus. Jadi kita harus tahu bahwa jalan untuk ke surga itu only through Jesus Christ, ya, hanya melalui Yesus. Kalau malam ini malam doa, Rasul Paulus katakan pray for the saints. Kalau malam doa, Rasul Paulus selalu mengingatkan anak rohani. Apostle Paul always remind his spiritual children, son. Rasul Paulus selalu mengingatkan anak rohaninya, pray for the saint, berdoa untuk orang kudus. Katakan berdoa untuk orang kudus. Iya. Jadi yang didoakan itu orang kudus. Berdoa untuk orang kudus, ya. Karena surga itu kudus. Kingdom of God itu holy. Ya. Kingdom of God itu holy. So, before itu sebelum God create man, sebelum Tuhan menciptakan manusia, before God create universe, sebelum Tuhan menciptakan universal, saudara pernah bayangkan nggak? Saudara pernah bayang? Ini bayangan saya dari kecil, pertanyaan saya kecil, Tuhan itu dari apa? Dari mana? Ya, siapa dia? Through the world kita tahu. Before He create, sebelum Dia menciptakan heaven and earth, sebelum Dia ciptakan langit dan bumi, pertama, and then yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, visible, invisible, alam roh, alam fisik, ya. And then before He create universal, sebelum Dia ciptakan universal, and before He create angel, sebelum Dia ciptakan malaikat, and before He create the first man, sebelum Dia ciptakan manusia. Who is in there? Siapa yang ada di sana? On His throne, tahtanya. Only Him, hanya Dia sendiri. He is the Lord, hanya Dia sendiri. He is the Word of God. Dia adalah firman. John 1 verse 1. In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, jadi saya menyembah
firman, yaitu Yesus yang adalah pencipta. Jadi itu belum ada malaikat, belum ada ciptaannya. Jadi kita tahu ya, hanya ada firman. Ngerti ya? Hanya ada firman. Makanya kalau tidak taat kepada firman, silakan keluar dari surga. Jadi itu aja prinsipnya. The principle of kingdom of God, prinsip kerajaan surga. Ketika sudah Tuhan ciptakan malaikat, pada awalnya mereka baik, di tengah perjalanan mereka tidak baik sebagian. Ya, langsung Tuhan buang dari surga. Kalau manusia juga awalnya kan baik, ya. But when they didn't obey the word, tetapi ketika mereka tidak taat kepada firman. Don't forget, in the beginning was the word. Jangan pernah lupa, pada mulanya adalah firman. When they choose, ketika mereka memilih disobey the word, tidak taat kepada firman, God also send them out from the kingdom of God. Jadi Tuhan juga mengirim mereka keluar dari kerajaan surga. Kalau hamba-hambanya, pelayannya itu dibuang, he cast out, dia buang. Tapi kalau manusia, he send out, dia mengirim keluar. Tetapi sebelum dia mengirim keluar, he killed the lamb. Tuhan itu menyembelih domba, ya. Tuhan itu menyembelih domba, ya. You listen carefully, saudara, dengar baik-baik, because you will make all the nation disciple, karena saudara yang akan memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. Ya, what will I teach? Apa yang akan saya ajar? What will I preach? Apa yang akan saya beritakan? Ya, that's why you must listen, saudara, dengar, and then you receive. If you receive, and then you can serve to the other, saudara bisa bagikan. So the principle of kingdom of God itu aja. Prinsip kerajaan surga itu kan holy and must obey the word. Harus taat kepada firman. Jadi whatever the problem we face, masalah apapun di dalam hidup kita, even we already do the good things, sekarang kita udah buat baik, and then the people blame us, kemudian orang menyalahkan kita, we must just obey. Kita harus memilih untuk taat. Ya, because this is the principle of the word of God. Ini prinsip firman Tuhan, prinsip kerajaan surga, ya. So keselamatan itu artinya kita kembali ke kerajaan surga, ya. So Jesus Christ is the way to enter kingdom of God. Itu harga mati. Yesus adalah jalan masuk ke surga, jalan masuk keselamatan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya, tapi kalau yang sudah tertulis nggak usah tanya lagi ya, Besti. Oh dia baik, dia saleh, tapi dia gak percaya Yesus, udah gak usah tanya, itu pasti binasa. Ya, udah itu. Ya, oh dia hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan, tapi dia tidak tahu surga, pasti dia gak masuk, udah itu aja. Gak usah diperdebatkan seperti yang ada di YouTube itu, gak usah. Karena all must according to the word, semuanya harus berdasarkan firman Tuhan kitab suci. Jadi waktu Tuhan jawab musuh, ular, ada tertulis, sudah itu aja. Jadi kalau ada yang nggak benar di dalam hidup kita, masalah, problema dalam diri kita, ucapan saja ada tertulis. Semua harus dulu itu. Ya, ada tertulis. Itu aja. Ada tertulis, firman berkata, saya diciptakan untuk diberkati orang tuanya. Sudah, ucapan saja itu. Saya firman berkata, saya sudah ditebus, ucapan itu. Dengan itu kan saudara semakin cinta Yesus. Jadi karena Tuhan itu hanya bisa sepakat dengan firman yang dia tulis, firman yang dia beritakan. Ini sekarang firman yang dia beritakan, dia ajarkan, dia prinsipkan, dia teachingkan. Dengan dia hanya bisa sepakat dengan firman yang dilakukan, firman yang diperkatakan. Gak bisa yang lain. Kalau sudah dibilang simbolis itu 1000 tahun, gak bisa ditawar. Ya, kalau memang pintu pertobatan, gak bisa, itu firman. Ya, jadi kalau kita sepakat dengan firman terus, ya kita tetap ada di jalan Tuhan. So, sejak semula Allah mempunyai rencana untuk menyatakan kerajaannya. Since beginning, God has planned to reveal His kingdom. Itu since beginning, sejak semula. He won't reveal His kingdom atas muka bumi, upon this earth, melalui manusia, through the man, melalui manusia, through Adam, sebenarnya melalui Adam.
God will reveal His plan. Tuhan mau menyatakan rencananya. God will reveal His kingdom. Tuhan mau menyatakan kerajaannya through the first man, melalui manusia pertama, Adam, yaitu Adam. Ya saudara, Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. God created you and me for His glory. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk kemuliaannya. Katakan untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya. He created man in His glory. Dia ciptakan manusia di dalam kemuliaannya. Ya, di dalam kemuliaan saudara ini dan saya Tuhan ciptakan di dalam kemuliaannya. Sebelum, before you exist in your mother womb, sebelum saudara eksis ada di rahim ibu, God already create you. Tuhan sudah ciptakan saudara. Kan before the foundation of the world, sebelum dunia dijadikan, He already choose you. Dia udah pilih saudara. Oke? In His kingdom, ada di dalam kerajaannya. Jadi kalau kita panggil Bapa, kita selalu doa, Bapa kami yang di surga. Bapa, Engkau ciptakan aku. Apa sih yang aku kerjakan di surga itu? Ya seperti yang Kau lakukan ini sekarang, kan gitu. Seperti yang aku selalu ajarkan kepada Engkau melalui gereja hambaku. Ya kan, Tuhan sedang mengarahkan kita firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak mau, berarti kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang kita lakukan di surga. Jadi di surga itu kita udah lakukan yang kayak gini. Ini kan hanya bumi fisik. Ya, supaya mengerti. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang termulia. A man created as a glory creation. Ya, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia, menurut gambar dan rupa Allah, according the image of God. Menurut gambar dan rupa Allah, artinya karakternya harus seperti Bapa. Ya, karakternya, perilakunya. We must grow. Kita harus bertumbuh in our faith, hope, and love. Kita harus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, so that we are same with Jesus. Supaya kita ini benar-benar sama seperti Yesus. Ya, faithful, holy, good, sabar, kasih, joy, peace, damai sejahtera, faithful, setia, good, baik, ya saudara, control self, menguasai diri, soft, lemah lembut, itu ya karakter Kristus. Renew our mind, dan selalu perbaharui pikiran kita, our heart, hati kita renew, ya. Must same with Jesus, harus sama seperti Kristus. Because kenapa? Karena He create us according to His own image. Dia ciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. And then almost same with God, ya hampir sama. Serta diberi kuasa untuk menguasai segala ciptaannya. Oke. God gave the first man authority and dominion to all His creation. Tuhan ciptakan manusia untuk menguasai seluruh ciptaannya. Jadi God rule in the kingdom of heaven. Tuhan menguasai kerajaan surga. Itu Tuhan. Dan si manusia ini, si Bapa Adam ini juga diciptakan jadi raja. Kan jadi raja dia. Tetapi kerajaannya bumi, untuk menguasai bumi ini, alam semesta ini, ya. Kalau bilang alam semesta bumi itu, dia bisa dari surga, bisa turun ke universal, bisa turun ke Bima Sakti, bisa turun ke bintang-bintang, galaksi, bulan, dia bisa turun ke bumi. Dia bisa turun ke bumi, bangun-bangun piramid, apa semua dia bisa. Dia bisa bangun kerajaan di bawah laut, dia bisa bangun seluruh kerajaan, because He is the king on this earth. Karena dialah raja itu yang diberi kuasa untuk menjadi raja atas seluruh bumi. Kalau Tuhan raja atas seluruh kingdom of God. Jesus Christ is the king of the kingdom of God, and Adam is the king on this earth. Jadi Adam itu raja di bumi. But when he disobeyed the word, tetapi ketika dia tidak taat kepada firman, the enemy, musuh, take his dominion. Jadi musuh yang mengambil otoritasnya. Because he gave to the enemy, dia kasih sama musuh. So when we disobey the word, kalau kita tidak taat kepada firman, we give our authority to the enemy. Kita ini kasih pintu
mampu kasih kuasa, kasih otoritas kepada musuh to enter our life, untuk masuk dalam hidup kita. That's we open the door. Seperti itulah pintu kita buka when we disobey the word, ketika kita tidak sama atau tidak taat kepada firman atau tidak sama kepada Yesus. Ya, Adam open the door for the enemy. Jadi Adam itu sendiri yang buka pintu untuk musuh. That's why all the man is like, itu sebabnya semua manusia seperti itu. But God want every one of us go back to Jesus. Tapi Tuhan mau semua kita kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, sayang oleh tipu daya iblis, ya, the deceitful of the devil, tipu daya iblis. Because of the deceitful devil, karena tipu daya, man choose, manusia itu memilih to do the sin, untuk berbuat dosa. Jadi sabarlah hamba-hambanya. Ya, memang itu udah pilihan. So we can't force the other people to choose Jesus. Jadi kita juga nggak bisa paksa orang untuk ikut Yesus. Ya, the first man already choose the wrong way. Manusia pertama udah salah memilih. Ya, they choose to rebel to God. Mereka memberontak kepada Allah. They choose, mereka sendiri yang memilih untuk memberontak kepada Allah. Itu artinya disobey, tidak taat. Ya, they choose suffering. Mereka sendiri yang memilih menderita. Jadi kalau ada yang menderita itu pilihan manusia sendiri, not from God, bukan dari Tuhan. Ya, and then dan menanggung berbagai akibat dosa, bear all the result of sin, menanggung berbagai akibat dosa. Tetapi oleh kasihnya, but because of love, God is love. Tetapi oleh kasihnya, because of God loves, because of Father love, karena kasih Bapa, karena kasih Tuhan, Allah telah memperdamaikan manusia dengan dirinya. Ini yang perlu kita pahami. God already redeem. Tuhan telah memperdamaikan man and himself. Tuhan telah, katakan telah memperdamaikan. 2-3. Ya. Why so many always do this? Kenapa manusia tetap jatuh dalam dosa, still disobey? Kenapa masih tetap tidak taat? Because dia nggak terima itu. Because dia nggak terima bahwa dosanya udah diampuni. Ya, God already redeemed his sin. Tuhan sudah ampuni dosanya. Ya, God already redeemed your sin. Tuhan sudah ampuni dosamu. God already redeemed my sin. Ya, God already become the mediator. Tuhan sudah menjadi pengantara between Father, antara Tuhan, between kingdom of God, antara kerajaan surga, and with us the sinner, dengan kita manusia yang berdosa. He already make the way. Jadi Tuhan Yesus sudah buat jalannya. We only choose, jadi kita hanya tinggal pilih. Ya, don't forget, because of His love, karena kasih. So we must choose according to our love. Jadi kita juga harus pilih atas dasar kasih. So love and love. Ya, jadi harus kasih dengan kasih. If there is no love, kalau nggak ada love, kita nggak mau bertobat, kita nggak mau taat. So the first thing we must have Father love. Yang pertama, kita harus punya kasih Bapa, ya. Oleh kasihnya, oleh kasihku nakku, oleh kasih Bapa, kata Yesus, oleh kasih Bapa lah engkau, aku selamatkan, Bapa mengorbankan aku, ya. Through His love, melalui kasihnya, He already redeemed us, ya. Melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. So the way to enter kingdom of God, jalan untuk masuk dalam kerajaan surga itu adalah through Jesus Christ. Only through Jesus Christ, hanya melalui Yesus, through His sacrifice on the cross. Jadi melalui kematian, pengorbanannya di kayu salib. That's the way. Itulah jalan. That's the way for you and me go back to kingdom of God. Itulah jalan bagi saudara dan saya untuk kembali ke kerajaan surga through Jesus Christ who died on the cross. Melalui Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Because Jesus Christ already died on the cross. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Because of that, the way for us open for go back to heaven. Itu sebabnya karena Yesus sudah mati di kayu salib. That's why the way is open. Jalan itu terbuka. The way is prepared. Jalan itu disediakan.
Ya, for all of us go back to heaven, untuk kita kembali ke kerajaan surga. But we must choose that way. Tapi kita harus pilih ada di jalan itu. Ya, tidak boleh jalan kita sendiri. Ya, hanya boleh lewat jalan itu. Oke. Ya. So Jesus Christ is the way for go back or enter the kingdom of God. Jadi Yesuslah jalan untuk semua manusia kembali ke kerajaan surga. Oke. Kerajaan Allah, kingdom of God. Kerajaan Allah sering juga disebut kerajaan surga. Kingdom of God same with kingdom of heaven. Ya. Kerajaan terang, kingdom of light, kerajaan terang. Kerajaan Tuhan Yesus Kristus, the kingdom of the Lord Jesus Christ, sama itu satu tempat. Ya. In the kingdom of God, dalam kerajaan Allah, God alone become the king. Tuhan sendiri yang menjadi raja. Ya, so Jesus is the king. Yesus itu raja. Ya, jadi sekali lagi, Father, God, Holy Spirit, the only one, satu. Oke? Sifat dan kepribadian Allah tercermin dalam kerajaannya. Sifat, His character, His attitude, sifatnya, and kepribadian Allah, His personality. Ya, saudara sudah bisa preaching bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Oke, saya ulangi lagi. Sifat dan kepribadian Allah, the character and the personality of God is described on His kingdom. Itu tercermin dalam kerajaannya. Okay? His character, His personality described on His kingdom. Itu tercermin dalam kerajaan Allah. What is the kingdom of God? Ya, saya ini ibu rumah tangga nggak ngerti kerajaan Allah. Nanti di sini ada dibukain ya. Saya ini bapak-bapak pekerja, saya nggak ngerti kerajaan Allah. Nanti kerajaan Allah. Ya, Tuhan mau kerajaan Allah itu terjadi dalam hidup kita setiap hari. Okay, we open our Bible number 1. Zakaria 14:9. Kita akan baca firman Tuhan Zakaria 14 ayat 9 dari firman Tuhan. Saya baca dulu yang bahasa Inggris. And the Lord, Tuhan, shall be king, akan menjadi raja over all the earth, atas seluruh bumi. In that day, pada hari itu nanti ya, ini akan terjadi saudara. It shall be, akan terjadi. The Lord is one, Tuhan itu satu saja. And His name one, namanya satu. Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca bersama-sama dari firman Tuhan Zakaria 14 ayat yang ke-9. Maka 23. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. I read all the scripture. Saya baca seluruh pasal 14. Nanti di rumah belajarnya kayak gitu ya. Ya, baca lagi di rumah. Ini tentang kedatangan Tuhan seperti yang dibilang di kitab Yudas. God come down, Tuhan datang ke bumi with all His saints, dengan orang kudusnya. Orang kudusnya ya, orang kudusnya siapa saudara? Abraham, Ishak, Yakub, Henok, Nuh, Habel, Yosua, Elia, Elisa. Ya, itu orang kudusnya ada di surga. Kalau Yudas ya ada di neraka, yang kita ikuti. Siapa lagi? ya, the same, orang kudus. Only the same, hanya orang kudus yang bisa masuk ke surga. Hanya orang kudus yang pulang ke surga. Dan Tuhan akan datang dengan orang kudusnya. He will rule, dia akan memerintah di bumi, di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi nanti ada yang ke surga, ada yang ke kerajaan 1000 tahun damai. Okay? There are go back to kingdom of God, ada yang ke surga, but there are also can rule with Jesus Christ in His kingdom. Tapi ada juga yang akan memerintah di kerajaan 1000 tahun damai itu di bumi. Ya, itu sudah ada teaching-teachingnya, kalian sudah sering dengar itu dari mempelai-mempelainya. Ya, Tuhan akan datang menghukum bumi dan Tuhan akan datang memerintah di bumi. Dia sendiri beserta orang kudusnya. So, kalau kita hidupnya benar-benar suci saleh, and then kita dipanggil pulang ke surga, nanti waktu Dia akan turun, kita juga akan turun bersama Yesus, memerintah bersama Yesus. Tapi kalau kita masih di bumi, kita harus belajar untuk hidup menjadi seperti Henok, gitu ya. Itu standarnya, nggak bisa ditawar, ya.
Because he is the king, karena dia adalah raja, ya saudara yang kasih dalam. And then God describe his character and his personal. Tuhan menyatakan sifat dan kepribadiannya melalui kerajaannya. Oke, number 2. Kerajaan Allah itu kita harus doakan ini setiap hari ya, seperti doa Bapa kami itu ya. Mari kita baca Matius 6 ayat 10 yang sudah dapat boleh baca. Matius 6 ayat 10, Matthew chapter 6 verse 10. Yang udah dapat silakan duluan membaca. Matius 6 ayat 10. Yes. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, datanglah kerajaanmu, your kingdom come. Nah, ini dia. Aku nih ibu RT, aku hanya karyawan, aku anak sekolah, aku gak ngerti kerajaan Allah. Minta, kita harus ucapkan itu. Ya, kalau nggak nanti datang pula kerajaan simbolis, kerajaan simbosis, kerajaan ini orang-orang dari kerajaan kegelapan, ya udah ditolong karena belas kasihan. Aduh, dia jual-jual lagi nama pendeta GPPS, dia upload lagi surat GPPS, sehingga semua orang membuli gembala GPPS bengkok. Oh haleluya, inilah kalau terlalu baik. Maksudnya ini kayak paksa terlalu baik. Ini sini tahu dia, Oma itu terlalu baik. Siapapun ditolongnya, ditangkupnya, dikasih makannya, yang pelakon lah, yang perempuan apalah, kita nggak sini, dia sendiri, ya. Biar gimana bukan, nggak usah oh kasihan ini itu, atau juga pengkhianat, gitu ya. Ini kalau orang terlalu baik, ya, disalahgunakan kebaikannya. Makanya saya bilang follow the rule, ya, follow the rule, ikutin peraturan yang ada, gitu ya. Tapi kalau miskin dia galak, ya bagus dia nih miskinnya. Di sekolah dia galak. Dia galak gak sama bapak bahas gitu ya. Harus sekali gitu kan. Oke. Kerajaan Allah. Jadi kita harus berdoa ya. Doa Bapa kami itu memang betul setiap hari. Karena nanti kalau tidak terjadi. Kita ini apa sih di surga? Kalau pengkhotbah nanti jadi pengkhotbah. Kalau nanti kalau guru di surga itu kan jadi guru. Jadi nanti saudara describe ya. Saya waktu remaja, I got the dream, saya itu udah dapat mimpi waktu remaja ya. Saya itu mengajar anak sekolah, itu nggak mungkin ya, bukan saya. Jadi kalau saudara dapat mimpi itu, saudara dari sekarang harus sudah bayar harga, karena itu panggilanmu. Saya kan nggak ngerti. Kalau saya tahu dari dulu saya sudah belajar bahasa Inggris, sudah belajar. Terus saya juga mimpi, ini saya belum pernah ada belajar bahasa Inggris. Saya sudah mimpi tuh ada per kota-kota tuh, saya tuh mengajar dalam bahasa Inggris. Itu saya sudah emak-emak muda ya. Itu mimpi yang error, ya. Itulah dirimu yang kau kerjakan di kerajaan surga itu namanya your kingdom come, datanglah kerajaanmu, your will be done, jadilah kehendakmu. Jadi kalau memang kau nanti di surga itu memang prophet, kau akan jadi prophet. Kalau memang kau di surga nanti apostol, kau akan jadi apostol. Kalau memang kau di surga nanti ibu Yunike mamanya Timotius, kau akan jadi seperti itu. Kalau kau memang di surga seperti perempuan Maria yang negatif, kau akan jadi seperti itu. Karena kita ini fotokopi dari surga. Jangan kau Timotius di surga, kau jadi Timotius sekolah apa ya? Apa aja itu? Kita Timotius itu, gitu ya. Itu yang namanya your kingdom come. Makanya kalau kita tidak mau diarahkan oleh hamba Tuhan, bapak-bapak rohani, kita nggak jadi. Karena kerajaan itu akan turun terjadi kepada kita melalui gerejanya. Milik Yesus di bumi itu hanya gereja, dan gereja itu adalah ada hambanya, apostol, rasul, prophet, nabinya, pastor, gembalanya, preacher, pengkhotbahnya, teacher, gurunya. Ya, nggak ada yang lain. Ya, saints, orang-orang kudus, gitu ya. Kalau kita nggak mau, ya nggak jadi. Nanti bisa jadi seperti si Musiro. Ya, jangan, ya. Kita udah tahu ya kasih Tuhan, ya. Jadi your kingdom, oke ya. Jadi kerajaan Allah itu, ini saudara kalau udah ikutin preaching, saudara ngerti. Oh, jangan-jangan saya itu di surga apa sih ya? Ya saya save ya, jadilah save. Siapa dia save? Jadi Timotius ya apalah yang baik-baik ya, saudara. Itu terjadi. Ada ibu dia waktu dia tinggal di Amerika, ini orang Batak tinggal di Amerika, dia nikah terus pindah di Amerika. Dia buat rumah besar, taman, dia suka pegang tanaman, dia bikin hiasan rumahnya itu ada air terjunnya. Kenapa dia bisa jadi sama seperti yang dia kerjakan di Kingdom of God? Dia itu pendoa, dia itu pelayan Tuhan, tukang kasih makan hamba Tuhan. Dia betul-betul praktekkan firman Tuhan dan pendoa. Jadi dia benar-benar akhirnya menjadi pelaku artinya melakukan apa yang dia kerjakan di surga. Jadi
Ada hamba Tuhan bisa melihat, hamba Tuhan ini bisa melihat apa yang dikerjakan di surga. Jadi dia minta, Tuhan, aku minta mimpi, aku juga minta mimpi, apa sih yang aku kerjakan di surga. Ternyata benar, waktu Tuhan perlihatkan rumahnya di surga itu memang ada air terjunnya, memang ada taman-tamannya. Jadi memang dia melayani, dan bangsa-bangsa itu datang ke rumah dia, karena dia memang Tuhan kasih makan hamba-hamba Tuhan. Selain dia khotbah, pendoa, pembawa syafaat, nabi, dia bernubuat, dia apa, dia juga Tuhan kasih makan. Semua dia kerjakan untuk Tuhan melalui gerejanya, hambanya. Jadi dia memang lihat rumahnya seperti itu. Jadi saudara harus tahu rumahmu seperti apa yang kalau mungkin kalau udah pasrah dia bunga sama ternak. Sekalian juga dia jadi gembala. Itu terjadi, ya. Ini yang namanya your kingdom come. Jadi saya ngerti semua mimpi-mimpi saya itu adalah dari Tuhan. Sekalipun mungkin saya masih kecil, saya dapat mimpi remaja, itu bukan mimpi sesat. Itu memang mimpi dari Tuhan. Om saya waktu rajin doa malam itu, waktu pemuda, dia belum pelayanan. Dia masih kayak Bang Pendi ini, saya mah kayak Bang Raka ini. Dia udah mimpi tangga-tangga, dia lihat tangga surga, naik tangga. Dia udah mimpi itu. Ya. Padahal dari gereja HKBP kan gak ada sedikit pun bisa tahu. Ya, itu namanya your kingdom come. Setiap kita itu ada hadiah khusus, ada rumah khusus. Jadi kasihan banget ya orang-orang yang tidak sampai ke surga, ternyata mereka dibuang ke neraka bersama iblis. Ya, padahal mereka itu berasal dari kerajaan. Do you understand? Saudara ngerti nggak? How love is God? Betapa kasihnya kepada Tuhan, hanya harus nurut. Oke ya, sedikit lagi. Kerajaan Allah itu apa sih? Oke, kita buka lah. Inilah slide yang tadi, nomor 2 kerajaan Allah itu, saudara udah tahu ya. Saudara sudah ngerti ya, supaya nanti saudara bisa kejar Tuhan dan kejar nanti apa sih penglihatan, apa sih yang saya sudah sering lihat, saya udah lihat apa yang beberapa kali ya, tapi masih sedikit-sedikit ya. Karena saya tahu level rohani saya seperti apa, jam terbang saya seperti apa. Ya, tapi karena kita anaknya, sekalipun kita bayi, itu kan Tuhan tetap kasih. Ya, visi penglihatan itu ya, saudara-saudara Tuhan. Oke, yang ketiga, apa sih kerajaan Allah? What is the kingdom of God? Yang sudah dapat silakan baca Romans 14:17, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Tapi soal kebenaran, the truth, the righteousness, ya. Damai sejahtera, peace. Sukacita, yang ini oleh Roh Kudus, ya. Inilah kerajaan Allah itu, ya. Righteousness, kebenaran. Itulah kerajaan Allah ini. Kita dapat kebenaran. Oh, ngerti. Saudara ngerti nggak sih udah diajar sampai sedetail ini ya? Oh, arti Tuhan itu Raja ini, arti jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Oh, ini maksudnya udah dijelaskan tadi. Terus yang ketiga, oh, kerajaan Allah, kingdom of God is not about the food and the drink that we consume every day. Kerajaan Allah itu bukan makan, minum, rumah bagus, baju bagus, skincare bagus, tas Hermes. Itu bukan kerajaan Allah. Itu sampah. Uang banyak itu sampah, kedudukan itu sampah, jabatan presiden, direktur itu sampah, kata Rasul Paulus. Karena itu gak ada bagiannya. Itu bukan dari surga, gak jadi anak surga. Inilah kerajaan Allah itu ya. Righteousness, kebenaran. Nah, kita udah dapat ini hari ini. Wah, inilah kerajaan Allah. Ya, saya ini rumahnya anak kerajaan Allah tuh. Ya lah, berarti saya punya rumah. Berarti saya bajunya sebagai semuanya serba kerajaan. Ya, wah, luar biasa. Karena Yesus itu raja, Bapak kita itu raja. Katakan Bapak saya raja, 2, 3. Bapak saya raja. Iya, Bapak kita itu raja. Jadi kita tuh dikasih pakaian kerajaan. Jadi bayi dulu, jadi anak-anak dulu, putri-putri raja, jadi remaja-remaja kerajaan, pemuda-pemuda kerajaan, perempuan-perempuan kerajaan. Ya, jadi kingdom of God is not about the food and the drink. Kerajaan Allah itu bukan tentang makanan, minuman, dan semua fasilitas yang indah-indah di bumi, bukan. The kingdom of God is righteousness. Kerajaan Allah itu adalah kebenaran, joy, sukacita, and peace, damai sejahtera. Katakan kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Ya, kalau saudara nggak tahu, saudara nggak bisa
ada damai. Tapi kalau kau sudah taat kayak orang-orang saleh, kayak Cornelius, kayak murid-murid Yesus, you must keep the peace. Saudara harus jaga itu. Kata Apostol Catherine Kick, dia ngajar ya, kamu harus jaga itu damai. Kalau kan nanti dicuri iblis, ya, nanti dia akan curi supaya kita gula-gulana, gitu ya. Jadi peace, semua yang Tuhan kasih itu harus kita jaga. Kalau hari ini kita taat, kita harus jaga. Kalau hari ini kita setia, kita harus jaga. Kalau saudara sekarang ini semua sehat, bahagia, ini kan peace, bahagia, masuk ke rumah Tuhan dalam hadirat, jaga dengan baik. Saudara masih punya Bapak Gembala, jaga dengan baik, hubungan dengan baik. Karena semuanya ini tidak bisa kembali lagi. Kita hanya punya Bapak satu, Bapak Gembala, Bapak rohani kita. Ya, tadi Bapak Gembala sampaikan, iya berdamai, berdamai. Untuk saudara-saudara yang berasal dari gereja yang sama dengan kami yang sudah digembalakan, ya, di sana ada ibu gembala yang sudah melayani 50 tahun lebih. Itu anointingnya 50 tahun lebih. Makanya usia itu menghormati, mengasihi dan loyal kepada dia, supaya urapannya itu turun dari dia. Itu ada karunia marifat. Karunia marifat, kesembuhan dia ada. Ada dulu dia tinggal di jodoh, dari nggak punya apa-apa, diberkati Tuhan menikah, diberkati punya rumah di Bangkok, ya. Dari yang nggak punya apa-apa, banyak orang yang tinggal di rumah mami saya, banyak ya saudara, yang banyak semua ditampung. Mau preman yang sudah dihukum mati pun di Malaysia nggak mati ditampung oleh papi mami saya. Jadi mereka sekarang punya rumah diberkati, ya. Kalau dia ini mungkin karena ada sesuatu, jadi mulutnya suka menggosip, menceritakan orang. Ya, satu keluarga besarnya untuk bergosip, ya. Ini harus dibuang, saudara. Ini akan mematikan, membunuh firman Tuhan. Kemudian melalang buana, kemudian masuk di gereja baloi, kemudian suaminya menjadi provokator, memimpin pemberontakan kepada papi saya sebagai gembala. Makanya saudara, saya suka marah kan kalau saudara melawan sama bapak gembala itu, ya, saudara. Sehingga satu kelompok itu mengelilingi papi saya, ngatur papi saya. Kan saya nggak ngerti tuh, saya masih sebesar apa, ya. Mungkin papi saya ini terlalu baik, pendiam, gitu ya. Jadi akhirnya, wah, tiba-tiba mereka pergilah buat ibadah sendiri di Nagoya. Saudara mau tahu hati Yesus, hati Bapak itu, itulah hati Bapak gembala kita sama Ibu gembala kita. Gak lama kemudian saya pulang dari pagi, saya lihat, kenapa ini udah buta? Bapak gembala, jadi dia cuma punya anak kecil sampai punya rumah. Setelah itu dia buta, masih muda, buta. Kalau udah buta, sakit-sakitan, jadi kembali lagi miskin. Makanya kan ini ya, buta. Ini saya sendiri, kenapa ya? Jadi buta ini orang Manado ya. Bapak gembala gitu ya. Dia mungkin suaminya udah hilang gitu aja, dia balik lagi. Bapak dia cari papiku, dia udah buta. Sebelum dia buta, dia terhantam pintu di gereja. Puak, jatuh dia. Papi saya mungkin bagi mata mereka bodoh, tapi dia hamba Tuhan yang 24 jam di belakang mimbar. Jadi kalau engkau hari ini ada sesuatu, bereskanlah semua sama Bapak Roni Durohani, selagi kau masih hidup. Kata pastor kan, orang tua itu hanya mau duit. Mama kita itu hanya mau duit, kasih dia duit. Sama juga Bapak Roni Durohani, pasti sekarang kasih dia duit. Lain perpuluhan lain. Saudara mau tahu dapat berkat anointingnya? Ada juga mantan jemaat itu ya, sakit parah udah puluhan tahun, sekarang dia pindah ke kota provinsi yang ada di mana itu ya. Dia udah puluhan tahun sakit, udah sering bolak-balik ke rumah sakit berobat. Saya jawabannya itu nawari mami itu, kasih ke mobil satu rumah satu pasti sembuh dan kita doa berkat. Kan anointing itu dari hambanya. Ada juga nih jemaat yang kaya yang sudah punya perusahaan oil, anaknya kawin cerai. Kembali dia ke mamanya sana, minta maaf, minta ampun kakinya, minta doa berkat. Kasih dia satu rumah atau berkat, udah kaya kan, supaya kutuk perceraian itu putus. Banyak orang sekarang mencari cerita dapat karena pernah memecah belah, karena mereka sudah diangkat ya jadi hamba Tuhan ya.
Bapak rohani karena mereka memang benar-benar sudah digembalakan, gitu ya. Jadi saudara, ya ini sudah ada ya. Saya nggak saya cuma mau sampaikan sebelum Tuhan datang kita semua harus sudah pulih. Ya, ini rahasia. Kalau saudara nggak percaya coba aja, ya. Supaya mereka itu nggak simpulan nanti itu juga mati, ya kan? Udah pada tua-tua. Ada juga saya doakan ya, saya doakan gereja, gembala. Kan maksud saya gini, saya tahu hati gembala ini pasti sedih. Kenapa ya orang-orang tak datang ke sini? Ya, pada dulu semua di gereja sini ya dulu. Jadi saya tahu hati Yesus, hati dalam, hati gembala. Ketika nanti orang itu datang, pasti dia senang kan? Itu Yesus yang senang. Ada satu bapak dulu dia, kayak bapak pasir ini pak dia, pukul dari mana-mana gitu ya. Sekarang dia udah tua udah loyo, ya. Ternyata dia balik lagi sana, puji Tuhan. Puji Tuhan, bapak itu saya doakan terus ya. Kenapa saya ingin menyenangkan hati bapak, hati Tuhan? Bapak itu waktu siang kemarin buat berjalan dia ada di situ, udah sedih berhasil puji Tuhan. Semoga bapak ini nanti datang bawa istrinya, anaknya banyak, anaknya ada 7-8, sudah berkeluarga semuanya, udah punya rumah. Saya harap dia bawa sini, bawa ke situ, bawa anaknya ke situ, bawa berkatnya, bawa uangnya, bawa hartanya, supaya terjadi pemulihan keselamatan bagi keluarga besar anak cucunya, karena dia juga sudah tua. Ya, supaya kerajaan Allah terjadi dalam hidupnya. Ini salah satu contoh ya. Pasti banyak lagi ratusan kasus untuk kerajaan Allah turun, berkat Tuhan turun. Sehingga nggak pasti kok tiap hari bagaimana berdoa sampai air mata berdarah. Ini kenapa? Ini nggak boleh nggak boleh. Gampang saja ya. Kerajaan Allah itu turun atas bumi melalui gereja dan hambanya yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Kita akan sama berikutnya karena waktu kita sudah habis. Mari kita haleluya. Terima kasih buat Bang Bahas dan Miss Natalie yang udah menjadi tuan rumah. Ini di rumah kita makan enak di rumah Bang Bahas ya. Haleluya. Saksi betul. Oh, mau bersaksi ya Bang? Iya, bersaksi. Mau bersaksi? Boleh. Oke, nanti kita nyanyi dulu. Haleluya. Engkau Bapak, saya tadi pagi nyanyi lagu ini. Abah Bapak. Abah Bapak. Kami imani Bapa, kami aminkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati
kasih ya Bapa. Terimalah doa kami Bapa yang melalui anakmu Yesus terselamatkan manusia. Haleluya. Amin. Ya, silakan Miss, mempersilakan. Saya agak telah kesaksian. Saya buka ruang kesaksian, Waduh. terutama buat tuan rumah. Yes. Oke,